Pengadilan Negeri atau PN Makale mengeksekusi objek sengketa tanah beserta 1 unit rumah semi permanen di Pasokbo, Jalan Poros Rembon Ulusalu, Kelurahan Rembon, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Rumah yang berada di atas lahan sengketa diratakan menggunakan ekskavator. Eksekusi dilakukan setelah perkara perdata tersebut berkekuatan hukum tetap atau ingkrah usai melalui proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri, banding di Pengadilan Tinggi Makassar, kasasi di Mahkamah Agung hingga peninjauan kembali atau PK. Pelaksanaan eksekusi mengacu pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale nomor 15 2026/PN MAK yang berkaitan dengan perkara perdata nomor 150/2023 PN MAK. Berdasarkan berita acara eksekusi, proses tersebut dipimpin Panitera Pengadilan Negeri Makale, Daniel Nathaniel Mariolokosu atau Perintah Ketua Pengadilan Negeri Makale. Eksekusi turut dihadiri 2 saksi dari PN Makale, yakni Makmur dan ZS Palimbong. Sebanyak 50 personel Polres Tanah Toraja diterjunkan untuk mengamankan jalannya eksekusi bersama pemerintah setempat. Maka kami dari Pengadilan Negeri Makale mengucapkan banyak terima kasih kepada Polres Tanah Toraja yang dipimpin oleh Bapak Kabak pihak pemohon eksekusi beserta prinsipal, pihak kuasa termohon, Bapak Ibu sekalian yang sementara menyaksikan pelaksanaan eksekusi pengosongan ini. Sebelum kami menutup pelaksanaan eksekusi pengosongan ini, kami akan membacakan berita acara eksekusi. Berita acara eksekusi nomor 15 dari penetapan titik perdata eksekusi dari 2026. Pengadilan Negeri Makale Yunto nomor 150 garis perdata gugatan garis 2023 dari Pengadilan Negeri Makale Yunto nomor 88 garis perdata garis 2024 garis Pengadilan Tinggi Makassar Yunto nomor 5904 kasasi garis perdata garis 2024 Yunto nomor 19 TK garis perdata garis 2026. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2026, saya Daniel Nathaniel Mariolokosu Sarjana Hukum Magister Hukum, Panitera para Pengadilan Negeri Makale atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Makale telah melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek eksekusi dengan dibantu oleh 2 orang saksi masing-masing. Makmur Sarjana Hukum Magister Hukum, Sek Panimo Sarjana Hukum telah melakukan eksekusi pengosongan terhadap objek eksekusi yang mana Bapak Ibu selanjutnya telah melihat. Kami telah mengosongkan objek eksekusi, hanya saja masih tinggal 1 gerasi milik masyarakat, tetapi setelah selesai sholat Jumat akan diangkat. Dengan demikian, secara resmi saya menutup pelaksanaan eksekusi dengan mengucapkan terima kasih kepada Polres Tanah Toraja yang dipimpin oleh Kabak kuasa pemohon, kuasa termohon, Bapak Ibu sekalian, pemerintah setempat yang telah membantu kami dalam pelaksanaan eksekusi di hari ini. Dengan demikian, secara resmi, objek eksekusi ini kami serahkan kepada pihak pemohon eksekusi melalui kuasa pemohon eksekusi. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih. Iya.
Oke, kami siap melayani. 5 lagi rumah. Siap. Oke. Oke, baik, Bro. Ya, Pak. Oke, rekan-rekan siap, Nak. Untuk mengakhiri tugas kita, berdoa mulai. Bubar jalan. Ya, hari ini seperti Ibu dan Bapak tahu bahwa dan lihat bahwa berjalan lancar gitu ya. Jadi putusan ini bermula dari adanya gugatan perdata oleh klien kami bernama Jumawati. Jumawati mengklaim bahwa ini tanahnya berdasarkan AJB yang dia miliki. Nah, kemudian ya setelah diajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Makale, maka putusannya Jumawati menang. Kemudian lawan banding ke Pengadilan Tinggi, maka turun putusan Jumawati menang. Lawan lagi ke kasasi ke Mahkamah Agung, Jumawati masih menang. Kemudian waktu itu lawan melaporkan klien kami bahwa menggunakan bukti palsu. Ya. Lalu AJB itu dibawa ke laboratorium forensik. Hasil dari pemeriksaan laboratorium forensik dari Polda menyatakan bahwa tanda tangan itu identik. Artinya bahwa AJB yang diajukan oleh klien kami itu sah. Ya. Karena tanda tangannya sama dengan tanda tangan yang menyangkali tanda tangannya. Kemudian setelah itu Polres Sangat Toraja tetap menjadikan tersangka itu klien kami. Lalu waktu itu kami ajukan permohonan pra peradilan ya ke PN Makale dan hasilnya penetapan tersangka itu tidak sah. Kemudian lawannya Jumawati itu PK ke Mahkamah Agung. Turunlah putusan PK dan tetap dimenangkan oleh Jumawati. Nah, atas dasar itulah maka kami tetap mengajukan permohonan eksekusi dan pada hari ini dijalankan dengan baik oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale. Karena pelaksanaan eksekusi itu adalah kewenangan daripada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ya, jadi bukan kewenangan daripada Pengadilan Tinggi, bukan kewenangan Mahkamah Agung, tetapi kewenangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Pak, sedikit lagi Pak, dari perkaranya sendiri Pak, dari tahun berapa ini perkara? Ini perkara mulai tahun 2023, ya, perkara tahun 2023. Dari kronologi anunya Pak, bisa diceritakan sedikit dari awal perkaranya? Seperti yang saya bilang tadi bahwa ya ini ada sengketa kepemilikan. Klien kami bilang ini tanahnya, lawan bilang ini tanahnya gitu. Maka tentu di pengadilan adu bukti karena yang dipertimbangkan oleh hakim adalah fakta. Ya, fakta kami ajukan bahwa ini adalah tanah milik klien kami berdasarkan AJB nomor sekian, ya berdasarkan surat-surat, ya alat bukti surat dan keterangan para saksi. Nah, itulah yang menjadi alat bukti dalam perkara ini. Berikut lagi bahwa ini tanah belum bersertifikat, ya belum bersertifikat. Betul ada sertifikat lawan, tetapi berada di sebelah timur tanahnya. Saya tidak tahu persis apakah itu yang ada sertifikatnya ya. Itu karena saya bukan badan pertanahan. Yang bisa menjawab itu adalah badan pertanahan gitu. Jadi bukti baru yang diajukan oleh pihak lawan pada upaya hukum luar biasa yaitu PK adalah adanya nopum. Nah, nopum yang dimaksud itu adalah sertifikat. Ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional bahwa pihak pemohon PK mempunyai tanah di Kelurahan Rembon. Kelurahan Rembon itu sangat luas Pak, tetapi bukan di tanah sengketa ini. Bukan di tanah sengketa, ada di tempat lain. Ya, izin Pak mengenai luas tadi yang diperdebatkan masalah tadi. Oke, nah kalau soal luas saya tidak bisa menjelaskan karena ya untuk bisa menjelaskan itu tentu Badan Pertanahan Nasional bahwa ini sekian meter ya, karena ya berbicara tentang luas itu harus matematis ya,
harus BPN gitu. Tetapi yang jelas bahwa di dalam gugatan kami utara berbatasan dengan ini TTK, ya, sebelah barat jalan, sebelah selatan saya lihat dulu ya, sebelah selatan itu dahulu rumah Bapak Ece garis miring Amma, ya. Kemudian sebelah timur dahulu rumah Baco atau Ande Sumang, dahulu, ya, itu di bawah itu. Ada bekas rumah di bawah itu, rata di bawah itu. Nah, karena Tane ini setelah meninggal neneknya ini Jumawati, ya, kemudian mamanya meninggal, maka Tane ini kosong. Nah, sementara Jumawati itu berada di perantauan. Setelah dia kembali, kenapa sudah ada Indra Sumang tinggal di sini. Nah, begitu. Ya. Begitulah jalan cerita. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Untuk terkait dengan proses eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Makale hari ini, gitu, kami jujur saja kecewa. Gitu. Kenapa? Gitu kan? Karena pertama, gitu, eksekusi tersebut dilakukan tanpa mengundang BPN, yang seharusnya menurut kami diundang, karena dia yang tahu persis batas-batas tanah, tahu persis siapa pemegang hak dan lain-lain, di kanan kiri depan belakangnya. Yang kedua, proses eksekusi tidak jelas luasannya. Berapa luas yang mau dieksekusi tadi tidak pernah terjawab dan tidak dijawab. Bahkan kita tanya secara langsung, tapi dijawabnya adalah, ya ini sudah berdasarkan denah dan sebagainya. Denah pada saat pemeriksaan setempat untuk mereka, gitu. Nah, kita tanya lagi tadi terkait denah, gitu. Pak, terkait denah ini kapan dilakukan? Ada nggak persetujuan daripada pihak yang dilawan digugat, gitu? Dinyatakan persetujuannya secara lisan tadi. Padahal tidak ada persetujuan kan? Tidak ada persetujuan. Gitu. Nah, kemudian yang perlu dicatat lagi adalah bahwa telah terbit sertifikat dari tahun 1983, gitu kan, yang itu bersinggungan dengan objek sengketa menurut kita, gitu. Nah, sertifikat itu sampai sekarang masih berlaku. Nah, itu bagaimana? Gitu. Bagaimana bisa dipastikan bahwa eksekusi yang tadi dilakukan, yang tanpa memiliki batas luasan yang jelas berapa meter yang mau dieksekusi, berapa hektar yang mau dieksekusi, tidak menabrak ini. Kan satu-satu cara harusnya BPN diundang. Kenapa BPN tidak diundang? Oke, mungkin ada tambahan dari Bapak. Cukup ya. Oke. Terkait dengan yang tadi sudah disampaikan, saya hanya menambahkan saja bahwa terkait dengan untuk adanya perlawanan terhadap eksekusi, untuk kami sudah mengajukan gugatan, sebenarnya gugatan pihak ketiga terkait dengan objek yang akan dieksekusi, seperti itu. Dan ini pun perkaranya sudah berjalan. Dan terkait dengan dasar kepemilikan tanah yang dijadikan objek eksekusi, yaitu terbitnya AJB, itu saat ini sudah dalam tahap penyidikan di kepolisian, di Polres Toraja, seperti itu. Dan prosesnya itu sedang berjalan. Oke Pak, mungkin setelah eksekusi ini apakah akan ada perlawanan oleh pihak lawan atau seperti apa? Oh, Pak, posisi pada saat ini kami yang pertama kita akan berdiskusi dengan klien, tapi yang kedua besar kemungkinan kita akan melakukan upaya hukum terhadap eksekusi yang dilakukan hari ini. Saya tambahkan satu lagi ya, gitu, bahwa dasar putusan yang menjadi eksekusi itu adalah mendasarkan kepada AJB yang terbit tahun 1993 yang mereka klaim mereka telah melakukan transaksi jual beli, di mana AJB tersebut menurut kami banyak cacatnya. Gitu. Kenapa? Pertama, AJB tersebut tidak ditandatangani oleh penjual. Fotokopinya tadi sudah sempat saya perlihatkan kan ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua, stempel dalam AJB tersebut berwarna hitam, seharusnya merah. Itu ada aturannya. Yang ketiga, tidak ada paraf di setiap lembar atas AJB tersebut. Nah, oleh karena itu, jujur saja ya, kami merasa bingung bagaimana putusan Pengadilan Negeri Makale itu bisa menyatakan AJB tersebut otentik. AJB yang tidak ditandatangani oleh penjual, stempelnya juga warna hitam, dan salah satu saksi di AJB tersebut menyatakan tidak pernah menandatangani AJB tersebut. Nah, itu menjadi pertanyaan besar sebetulnya buat kami. Karena ya kita
kami sebutkan bahwa kami memang tidak terlibat di gugatan awal karena penasihat hukumnya saat itu bukan kami gitu. Tapi walaupun tidak terlibat, seharusnya saya yakinkan hakim-hakim seharusnya sangat paham ya apa itu yang disebutkan dengan akta otentik, syarat sebuah akta dinyatakan otentik itu apa gitu. Menurut kami itu semua tidak terpenuhi dalam AJB yang menjadi dasar putusan dan alat bukti utama mereka. Tambahan dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.